Allah itu terpuji, Paham. tapi tidak ada satu ayat pun yang mengatakan, tidak ada satu ayat pun yang Allah memuji dirinya sendiri. Tapi kalau aku Rahman Rahim itu banyak. Tapi akulah Allah terpuji. Itu bukti keterpujiannya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Risalah Allah. Channel ini berisi konten kajian Kitabullah. Materi yang dideskripsikan merupakan hal-hal yang jarang sekali dibahas di jagat ini. Tentunya dan dipastikan Anda akan mendapat sesuatu yang baru setelah menonton channel ini. Dipastikan juga bahwa apa yang dideskripsikan channel ini bukan merupakan pola pikir saya sendiri dan bukan merupakan pola pikir manusia lainnya. Tapi yang dideskripsikan ini adalah sesuatu yang berasal dari Kitabullah dan yang pasti akan mencerdaskan, bukan membodohi. Silakan subscribe, like, dan share jika berkenan dan dirasa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan apa kemarin? Arti dari surat Al-Fatihah panjang kan itu? Panjang. Apa? Arti dari Surat Banyak yang Al-Fatihah. harus diulas dari situ. Banyak banget. can bismillah. Bismillah ini panjang. Dari bacanya aja orang udah Murah dua nih, Pak. enggak. Kita mulai dari ini dulu ya. Dari cara membacanya. Coba buka Quran. Surah Al-Fatihah. Mending ngaji Al-Fatihah lah. Coba kalau kita perhatikan itu surat Al-Fatihah. Di akhir Alhamdulillahirabbil alamin itu di akhirnya itu ada huruf lam ya, lam alif ya. Salah. Alif. Nah itu teh Pak, tanda wakof gitu teh naon sih? Aya nu wakof aya nu wakof sol lam. Anu kok beda-beda gitu. Naon itu maksudnya? Nah, inilah yang ingin saya terangkan ini. Jadi lam alif di situ maksudnya adalah dilarang berhenti sebenarnya. Jadi disambung langsung. Dalam ilmu linguistiknya itu disebut namanya alamatul wafil mamnu. Jadi mamnu itu Berlanjut. Sambung. jangan nggak boleh berhenti. Naon Pak beli teh? Alamatul wafil mamnu. Alamatul nafil kamu. Kalau nggak salah ya, nanti cek aja lagi. Masalah itu namanya. Intinya adalah di situ kita tidak boleh berhenti. Ini kalau bisa ya harus mulai diterapkan lah, minimal buat kita kan. Yang lain ya terserah lah gitu kan. Tapi saya mengajak untuk mengembalikan cara bacanya itu seperti harus sesuai menurut undang-undang membaca. Kan dalam bahasa Indonesia juga ada titik, ada koma, ya kan? Nah, ini di sini dia nggak boleh berhenti.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Baru berhenti. Sama kayak gitu biasanya sama. Gitu kan? Dari dulu juga. Harusnya begitu. Dari dulu juga kalau pas di Sukamantri sempat ada yang protes, kok itunya diterusin. Kan bisa di pondok-pondok. Kan bisa di pondok-pondok. Enggak, kan bagusnya lam itu kalau misalkan ada tanda lam nggak boleh berhenti. Jadi Betul. ada berhentinya tuh pas di ada tanda-tandanya. Iya. Kalau enggak di kola, kalau enggak di satu lagi tuh apa ya? Shin. Pak, bukan apa ya? Yang agak panjang itu loh, Bang. Sod. Pasola kalau nggak salah apa ya? Ya. Sin pokoknya. Pokoknya dalam konteks ini, dalam konteks surat Al-Fatihah ini, itu nggak boleh berhenti. Makanya kalau misalkan Estetika membacanya gitu. Cuman kan di seluruh umat Islam sedunia kan, Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim, gitu kan? Maliki yaumiddin. Tuh. Jadi gimana? Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Itu nyatu itu. Satu nafas. Kalau dalam undang kita misalnya kiranya Aziz membeli tahu, kan beda. Aziz Membeli. membeli Beli tahu. tahu. Nah, itu ya. Aziz membeli tahu. Aziz membeli tahu. Beda itu kan? Aziz membeli tahu. Beda lagi. Ya kan? Nah, itu gunanya wakaf, dalam disebutnya wakaf. Kakak dan Pia sedang berdua. Kakak dan Pia sedang berdua. Harusnya gitu kan? Kalimatnya sempurna kan? Kakak dan Pia sedang berdua. Kakak dan Dia sedang berdua. Pia sedang berdua. Beda deh gitu. Jadi alhamdulillahirabbil alamin kakak dan berhenti ya ketika gitu loh. Ya sedang berdua. Berarti ini misah nih orangnya gitu. Cara baca itu mana Si mana. Pia yang sedang berdua. Pia sedang berdua. Dia mantep gitu kan. Nah, itu loh. Jengdan. Jengdan. Dan Ngerti kan? Tapi kalau misalkan sekarang di sana kan biasanya diajarinnya satu nafas Al-Fatihah semuanya. Ayat gitu, ayat. Lebih Jadi, bagus. diajarinnya tuh di sana kalau misalkan Al-Fatihah mau apapun itu harus satu nafas. Jadi sampai sekarang biasanya kayak gitu, satu Harus nafas aja. ya lebih bagus. Bismillah teh. Nah, itu bismillah. Tapi ada sepenggal kayak yang berhenti tapi nggak berhenti. Jangan terlalu lama berhenti kayak gitu. Kalau misalkan mau berhenti. Kayak Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makanya orang panjang mah. Panjang. ya karena itu juga yang dibacakan pada saat sholat, makanya Pia tanya. Ya kan harus mantep Al-Fatihahnya. Al-Fatihah artinya apa sih? Pembukaan. Secara bahasa pembuka sebenarnya kan. Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Buka. Apa yang dibuka? Segalanya yang dibuka teh kolbu. Itu loh. Apa yang dibuka? Sementara lihat, ada nggak kata-kata Fatihah di dalam surah Al-Fatihahnya? Pembukaan. Saya. Pembuka. Al-Fatihah. Ketuk. Kan? Dia suka gadang. Iya.
Bisa. Apa? Santai aja. Iya, enggak gitu juga kali. Kengkeng. Ada surat bandingannya, surat 48. Apa? Satu kata nggak itu? 40. Ada Al-Fatihah, Ada Al-Fatih. ada Al-Fat. Satu kata nggak tuh? 48. Kak. 48. Al-Fatih. Satu kata nggak itu? Secara akar kata itu sama nggak? Sama. Artinya apa di situ? Kemenangan. Menang. Al-Fat gitu kan. Satu kata. Di sini diartikan kemenangan. Kemenangan. Pak ya nih Pak, jadi Pak, Apa? kemenangan itu kayak lapas iya biasanya sudah ada kemenangan. Hayya 'alal falah. Beda ya sama tuh. Ini Fatihah gue mah falah beda deh ya tuh kan. Bisa, Pak tete artikelnya kemenangan kan? Tadi kita menuju kemenangan gini kan. Beda ya kemenangannya. Oh, beda, kalau sama gitu. Kalau gitu Lapasnya kan beda. apalnya beda pas patah. Nah, buat artikelnya sama gitu kita. Aneh. Nggak ada, itu mah falamha itu mah. Ini fataha, beda lam. Beda kemenangannya beda. Hmm. Sok kumaha. Iya lah. Bukan. Hayya 'alal falah. Azan tuh kan? Apa yang dibuka? Dan lafaz kalimat pertamanya juga unik. Namanya Fatihah. Tapi Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi saya rajin iya Pak berarti Pak. Surat Al-Ikhlas tapi tak aya lapas ikhlas sana di dalamnya. Lapas ikhlas. Segala puji. Berat itu. Gimana beratnya? Di sini. Alhamdulillah. Ini artinya apa, Pak? Hmm? Artinya apa? Dari kata-kata surat Al-Fatihah itu artinya apa? Ini yang ini. Enggak semuanya, makanya dibilang yang sulitnya di sini gitu. Iya, jadi ini pembuka artinya. Pembuka. Sementara di ayat lain artinya adalah kemenangan. Maka sama saya digabung adalah pembuka kemenangan. Membuka kemenangan. Pembuka kemenangan. Apa pembuka kemenangan itu? Bersyukur. Alhamdulillah. Bukan. Segala puji. Alhamdulillah itu bukan ungkapan rasa syukur. Oh bukan. Bukan. Terus? Tapi ungkapan akidah dasar seorang hamba Allah. Ungkapan akidah. Ini akidah dasar ini. Akidah dasar. Kenapa dibilang akidah dasar? Kita ambil sinonim mana dari Hamid apa? Uji, Hamid. uja. Apa lagi? Sanjungan. Apa lagi? Puja, puji, sanjungan. Siapa manusia yang nggak kena di sini? Oh benar Pak. Berapa? Maka akidah dasar.
Muhammad ini dikenal. Satu kata nih, Muhammad. Artinya yang nama dia sendiri udah menjebak dirinya sendiri. Yang terpuji. Sementara waktu di Mekah dia banyak gelar-gelarnya. Al-Amin. Ya kan? Al-Yasin. Al-Hakim. Yang itu semua adalah gelar-gelar pujian. Dan orang mah ada tepat berat memang. Nah, orang ada uang memuji ya kan. Menyaci mah loba orang. Tapi walaupun begitu siapa yang gak terjebak di sini? Diutik sedikit aja nilai hamidnya, nilai pujinya, langsung manusia ngapung berubah jadi apa saja. Ngapung. Pujian itu sakti. Orang yang mati bisa hidup dipuji. Mati naon, Pak? Orang yang tadi kering bisa segar gara-gara dipuji. Berarti Ya, yang betul. terpuji. Hah? Kumaha? Hah? Ini apa dia ini Muhammad ini. Ya. Dia bayang namanya loh. Muhammad siapa? Muhammad siapa? Muhammad Sirajul Umam. Sirajul Umum. Muhammad Sirajul. Wah, berat. Benar. Berat ya. Tapi artinya enggak terbiji. Jadi Imam segala imam. Imam dari segala imam. Sirajul Umumnya ya sama. Sirajul Umam. Sirajul Umum. Muhammadnya tetap ada terpuji. Tapi namanya di situ sih ayah. Hmm. Jadi dikasihnya surat An-Nur. Ya nggak apa-apa. Cuman mampu nggak kita melepaskan nilai-nilai atau embel-embel yang berhubungan dengan komplementasi pujian dalam diri kita, dan kita serahkan semuanya kepada Alhamdulillah, segala puji bagi nih. Mana dompet saya? Ada dompet. Nggak di saku, saya punya saku. Segala yang ada di saku saya kasih sama Agis. Berarti saku saya ada lagi nggak? Isi, kosong. Pembuka itu. Pembuka itu. Kalau kita masih kena di sini, berarti masih kalah. Berarti kita masih kalah. Masih tertutup nilai keabdian kita. Ini akidah dasar. Sangat mendasar. Kalau mengimani Allah sebagai pencipta mah gampang. Hah? Gampang kan Allah pencipta, guys? Konsekuensinya kecil lah. Kecil sekali konsekuensinya. Mengimani Allah sebagai pemberi rezeki, komo, ngenah, gitu kan? Mengimani Allah sebagai Sang Maha Terpuji, Al-Hamid. Kalau udah lolos manusia di bab Al-Hamidnya mulai tersinggung,
haus akan pujian. Muatnya tidak haus akan pujian. Kita butuh diperhatikan orang, memang Caper-caper. ini yang berat. Kita kuliah buat ngambil apa sih? Kita bergelar, biar apa sih? Berapa harganya? Profesor Dr. Haji Muhammad Sirajul Umam. Wah, Waduh. itu semua lah disebut ya kan. LPD, LPA. Pakai kudu dia. Itu loh. Bukan hanya sekali almarhum ya. Tunggu nak. Mending almarhum. Berarti tinggal nama. Mending almarhum. Almarhum apa artinya coba? Almarhum. Gitu kan? Kok masa mending namanya almarhum? Almarhum artinya apa? Isim maf'ul ini kan? Mafulkan karena. Rohama. Oh. Hah? Kita yang salah. Almarhum identik sama orang modal. Enggak. Terus artinya Almarhum itu artinya yang tersayang. Yang disayang. Itu almarhum artinya. Rahmat. Ya rohoi, kata rohimah. Nah. Karek ngeh dia. Ada terpengaruh sama budaya dia. Ya kan? Almarhum itu artinya yang isi maf'ul. Bukan artinya yang udah mati. Yang udah mati artinya almodar. Koin. Kok iya bener. Mati itu kan mayit, al-mayit disebutnya gitu. Mayit. Iya, bukan almarhum. Almarhum mah ya untuk orang Musuh budaya narapong nanti ngurus mau teh. Almarhum, si almarhum. Si kajaah berarti. Si kanya. enggak. Ya. Emang kau nggak mau di almarhum sama Allah? Mau itu. Nah, makanya almarhum Ajis, yang tersayang Ajis. Yang almarhumullah, yang disayangi Allah. Betul nggak, Kak? Ini linguistik loh. Linguistik ini bukan budaya nih gitu. Mending almarhum. Kata saya makanya. Ngomong aja baru. Apa? Marhum. Haji Jamaluddin wa almarhum. Nah, kembali ke konteks kajian kita. Tapi Kenapa? kalau dipanggil orang kan kayak gitu. Budaya kita udah kacau. Iya, kalau udah terbiasa denger kayak gitu Ah. pas timbul nama kayak gitu kayak sungkan nggak mau gitu dia manggilnya. benar. Mana lagi si almarhum? Masya almarhum. Masya gitu anu ada kayu spy. Cesa apa? Siapa ya? Sama kayak dipanggil Allah gitu. Heeh, dipanggil. Tadi kan Allah manggil tuh. Ya kan? Bukan untuk mati. Ya ayo Tuhan nafsu kan Allah manggil itu. Tapi kan bukan untuk mati gitu. Kamu aja yang manggil dia, aku segan manggil. Gitu. Linguistik ini mah kita bicaranya ilmiah kan. Jadi almarhum itu nggak ada hubungannya dengan Mati. orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati sebenarnya al-mayit bukan almarhum. Oh iya, itu mati. Mayit itu iya, Mayit. mayat, si Mayat. mayat. Oh, Mayat. mayat. Mayit itu. Mayiti. Bahasa halusnya al-modar. Kata bahasa Sunda. Si lembut. Nah, ini dulu. Berat. Maka seorang hamba Allah dia akan menjadi pemenang bila mana dia sudah menyatakan akidah dasarnya segala puji bagi Allah.
bertanya di sini loh. Apa tuh? Di sini yang bingungnya. Mana nih tadi ya? Dia kan di sini dengan bacaan maksudnya pujian kan? Sesudah pujian dia bilang, hanya kepadamulah hamba mengabdi dan hanya kepadamulah hamba meminta pertolongan. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Nah, Nanti itu, ini dulu. Sabar. Belum itu. Oh, itu panjang. Belum nyampe ke sana. Rahman Rahim aja belum. Bener. Rahman Rahim aja belum kok. Ini dulu diputuh kan. Ini dulu diputuh. Istilahnya. Kalahkan dulu nih. Nah, apa diputuh? Hah? Tak putuh, Pak. Mana? Dimenang. Menangkan. Kalahkan lah eta. Kalahkanlah ya. Unsur atau anasir keterpujian dalam Dominasi dari diri kita. Hamid pada diri kita. Robbal alamin juga belum nih. Rob apa Rob? Tuh, Apa yang ngerob itu? kalau bener Pak. Itu dulu. tapi Allah ini kan dibahas apa belum? sudah ada. Udah pernah dibahas apa belum? Hmm? Udah pernah dibahas apa belum? Oh, belum. Aku kan ngebahas sesuai dengan pertanyaan aja. Kalau nggak ditanya nggak keluar. Macam tadi kan mana pernah aku bilang sama Ajis, cara membaca Fatihah itu. Wakaf jim ini kan. Udah, PR-in dulu. Step by step. Kalahkan dulu. Nah, aku bilang aku dulu belajar sholat 1 semester. Peraturan. Ini juga lama ini. Waduh. Lama ini. Kalau teorinya mah malam ini gak bisa beres kan. Teoritisnya gitu kan. Prakteknya Pak. Tapi kan dia harus menginvasi ke dalam hati. Alhamdulillah aja dulu. Bisa nggak segala puji hanya untuk Allah. Itu aja dulu. Berarti misalkan alhamdulillah, ketika ada seorang manusia yang melakukan kebenaran, kebaikan apapun, berarti mujinya alhamdulillah ya Allah menjamin. Allah itu terpuji. Aha. Tapi tidak ada satu ayat pun yang mengatakan, tidak ada satu ayat pun yang Allah memuji dirinya sendiri. Tapi kalau aku Rahman Rahim itu banyak. Tapi akulah Allah terpuji. Itu bukti keterpujiannya dia. Tidak ada satu ayat pun yang Allah memuji dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang yang memuji dirinya sendiri, berarti dia tidak terpuji sebenarnya begitu. Memuji seorang Seperti ketampangan ini Uhud. Iya bisa. Ini loh baru bisa terbuka ke bawahnya, ya. Kalau nggak terbuka. Ya jangan begitu atuh. Nanti aku bilang udah bisa belum sama yang terpuji? Tok bilang gitu kan. Aduh belum. Baru tadi dipuji si kakak. Oh nggak bisa dibuka. Ya dipuji nggak apa-apa. Tapi jangan merasanya Pak. Jangan merasa diri
berarti gitunya tujuan orang muji manusia itu berarti orang muji bagus ke Allah gitunya harus nak apa kita harus memuji manusianya itu agar membuat hati mereka senang gitu kan. Mapal orang muji Tapi tempat enggak loh, pujian itu banyak loh. Iya tuh, pasti banyak tuh. Sifatnya kayak emang. Tapi siapa konteks pujian teh pasti tiru kumaha wae gitu tah. kayak juga Itu pujian tuh emang karena- banyak tapi segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau misalkan sekarang kita memuji seorang manusia diniatkan dari hatinya kita memuji Allah bukan gitu. Seperti itu. Bahwa si orang itu teh Beda karena antara memuji dengan memberikan apresiasi ya. Memberi apresiasi mah harus, jangan pelit. apresiasi teh apa? soalnya pernah Iya. baca buku Hmm. buku yang tentang puji-pujian gitu kan untuk ini. Jadi apa ya? Kita melihat sesuatu barang atau yang kayak ih bagus ya itu juga kita udah muji gitu. Enggak, Kok enggak? takjub itu mah kagum. Oh, kagum. Subhanallah, ini gagah betul. Ini bagus ya. Itu pengakuan, bukan pujian, itu pengakuan. Pengakuan bagus barang itu, bukan pujian. Tapi kalau Ya itu kamu orang pintar ya, dia merasa itu pengakuan itu enggak? kalau dia itu orang terus dia itu beranggapan merasa dipuji, yang salah siapa? Kumaha, kasusnya kumaha. Misalnya nih aku bilang ih cantik ya, aku bilang kayak gitu, bilang kan ini gitu. Itu pengakuan. Enggak, tapi kalau diri iya itu pengakuan kita. Tapi kalau dari diri dia menerima ungkapan itu gimana? Ya, tanya sama dia lah, masa tanya sama aku. Iya, bukan. Ya makanya itu. Heeh, bingung. Tapi iya makanya dibilang itu kan kalau kita mengungkapkan mungkin itu tujuannya yang positif gitu kan. Tapi kalau dia yang menerima, Yang menerimanya Ya nggak apa-apa, alhamdulillah makanya. Ketika ada yang memuji kamu katakan alhamdulillah kan gitu. Alhamdulillah kita juga Ketika ada orang yang memuji kita, alhamdulillah. katakan alhamdulillah. Segala puji hanya untuk Allah. Gitu. Kembalikan ke sana. Apa yang kelebihan yang ada sama aku ini Allah yang ngasih. Oh, benar. Jadi segala kebajikan itu punya